Tepat di depan kantor BPJS di Upoy, terdapat sebuah gerai es campur yang menyajikan sensasi segar dan kenikmatan tiada tara. Lokasinya yang strategis membuatnya menjadi tempat favorit bagi pekerja kantor dan pengunjung yang ingin menyegarkan diri sebelum atau sesudah jam kerja. Berada di pinggir jalan yang ramai, gerai ini menawarkan suasana yang hidup dan ceria. Dengan aroma manis susu kental yang menguat, gerai ini menjadi magnet bagi siapapun yang melewati jalan tersebut. Dari balik gerai kayu sederhana, terpampang berbagai potongan buah segar seperti semangko yang diambil langsung dari pasar lokal setiap harinya, ditambah dengan kolang-kaling kenyal, cincau lembut, dan potongan roti. Setiap gigitan es campur ini membawa cita rasa otentik Kupang yang sulit dilupakan. Pembuatan es campur dimulai dengan penyusunan potongan buah, potongan roti, dan bahan tambahan lainnya di dalam mangkuk saji. Kemudian, susu kental manis dituangkan dengan penuh kehati-hatian, diikuti dengan tambahan es serut yang halus. Akhirnya, santan segar dituangkan di atasnya, menciptakan harmoni rasa yang sempurna. Es campur siap saji kemudian disajikan dalam mangkuk, siap untuk dinikmati oleh setiap pengunjung yang datang. Dalam setiap suapan es campur di depan kantor BPJS di Upoy, kita tidak hanya menikmati kelezatan rasa, tetapi juga menghidupkan kembali tradisi kuliner lokal dan menciptakan kenangan manis yang akan terus kita kenang. Di hari berikutnya, saya menuju ke Jalan El Tari untuk menikmati momen istimewa yang diadakan setiap hari Sabtu. Dari kantor gubernur hingga rumah jabatan gubernur, ditutup untuk kendaraan bermotor mulai pukul 6 pagi hingga 9 pagi, menciptakan ruang terbuka bagi warga kota untuk berolahraga, bersantai, dan menikmati beragam kuliner yang menggugah selera. Car Free Day di Jalan El Tari bukan hanya tentang olahraga dan aktivitas sosial, tetapi juga tentang eksplorasi kuliner yang menarik. Salah satu stand yang menarik perhatian di Car Free Day adalah tempat yang menawarkan suki-suki. Di sini, Anda bisa menemukan beragam makanan yang dipanggang dengan berbagai isian lezat. Ada sosis jumbo yang sangat populer di kalangan anak-anak dan orang dewasa karena ukurannya yang besar dan rasanya yang gurih. Anda juga bisa mencoba dumpling, cikuan, crab stick, rovis, otak-otak, bakso puyuh, tahu bakso, dimsum, dan odeng. Di sini saya juga mewawancarai narasumbernya langsung. Di sini makanan apa saja yang dijual? Ini suki-suki. Ini makanan Korea food. Ini banyak macamnya. Ada dapur keju, sosis, pentolan, dan juga ada ini jamur tiram, jamur inoki. Juga ada telur gulung, sekol ayam. Ini kegiatan kami di tiap hari Sabtu pagi sampai jam 9. bahan-bahan apa saja yang dibuat? Olahan ikan sih ini kan dari olahan ikan semua. Ini kan macam-macam bentuk, macam-macam rasa. Ada yang ini cumi, ada yang udang, ada yang ini apa keju, macam-macam. Di antara semua paling banyak yang mana yang biasa dibeli? Biasanya yang orang-orang minat itu sosis besar, daging keju, sama pentolan di dalamnya telur. Itu yang lebih orang-orang minat. Sehari pendapatan berapa? Tergantung sih. Tergantung kalau rame ya sehari bisa sampai 500. Kalau sepi ya 100. Biasanya jual di mana saja? Saya menetap jual di Bundaran PU, pintu keluar Hypermart. Di sana kami jual tiap hari dari Senin sampai Sabtu Minggu maksimal. Dari jam 4 sampai jam 10 malam. Car Free
Friday di Jalan El Tari juga menawarkan berbagai aktivitas lain yang menyenangkan. Anda bisa melihat orang-orang bersepatu roda, jogging, dan bersepeda. Tidak ada sesi senam terorganisir, tetapi banyak orang berkumpul untuk berolahraga atau sekadar bersosialisasi. Anak-anak dapat menikmati kegiatan seperti mewarnai gambar, di mana mereka dapat mengekspresikan kreativitas mereka. Suasana Car Free Day yang santai memungkinkan setiap orang untuk menemukan kesenangan mereka, baik melalui aktivitas fisik maupun menikmati berbagai makanan lezat. Dengan suasana yang meriah dan beragam pilihan kuliner, Car Free Day di Jalan El Tari adalah tempat yang tepat untuk menghabiskan pagi Sabtu Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi beragam hidangan lezat seperti suki-suki. Penjual donat di Car Free Day sering menawarkan berbagai topping dan isi seperti coklat, vanilla, strawberry, atau blueberry. Di Car Free Day juga ada lumpia BF dan berikut adalah penjelasan umum tentang lumpia BF. Lumpia menggunakan kulit tipis yang terbuat dari campuran tepung, telur, dan air. Kulit ini digoreng hingga garing dan biasanya memiliki tekstur yang renyah. Dalam lumpia BF, isinya adalah campuran daging sapi cincang yang telah dimasak dengan bumbu-bumbu tertentu. Bumbu yang umum digunakan meliputi bawang putih, bawang merah, lada, dan garam. Selain daging sapi, lumpia juga sering kali mengandung sayuran seperti wortel, kubis, tauge, atau jamur. Penambahan sayuran ini memberikan tekstur dan rasa yang lebih beragam. Lumpia BF umumnya digoreng hingga berwarna keemasan dan renyah. Proses penggorengan ini memberikan tekstur luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut. Berikutnya adalah kuliner telur gulung dan sempol ayam adalah jajanan yang sudah sangat dikenal di Indonesia. Bagaimana jika keduanya digabungkan menjadi satu hidangan? Inilah yang dikenal sebagai telur gulung sempol ayam. Kombinasi ini menggabungkan rasa gurih sempol ayam dengan tekstur renyah telur gulung, menciptakan pengalaman rasa yang baru dan menyenangkan. Mari kita lihat lebih dekat tentang apa itu telur gulung sempol ayam dan bagaimana cara membuatnya. Campuran sempol ayam terdiri dari daging ayam cincang, tepung tapioka atau sagu, telur, dan bumbu seperti bawang putih, garam, dan lada. Campuran ini dibentuk menjadi stik panjang dan ditusuk pada tusuk sate. Setelah sempol ayam dibentuk, goreng dalam minyak panas hingga matang dan berwarna kecoklatan. Pastikan bagian dalamnya matang dan luarannya renyah. Membuat telur gulung, telur dikocok dengan sedikit garam dan bumbu. Minyak panas digunakan untuk memasak telur. Saat telur mulai mengeras, sempol ayam yang sudah digoreng ditaruh di tengahnya, lalu digulung menggunakan tusuk set atau sumpit. Setelah digulung dan dimasak hingga renyah, telur gulung sempol ayam siap disajikan. Bisa disajikan dengan saus tomat, saus sambal, atau saus lainnya sesuai selera. Selanjutnya ada nasi pecel dari beberapa makanan yang dijual di gerobak ini yang akan saya jelaskan. Nasi pecel terdiri dari nasi putih dan sayuran seperti kangkung, bayam, tauge, dan kacang panjang. Bumbu kacang yang digunakan biasanya terbuat dari kacang tanah, bawang putih, cabai, dan bumbu lainnya. Rasa bumbu kacang yang gurih dan sedikit pedas memberikan kesan yang unik pada sayuran yang sehat dan segar. Teksturnya beragam, dari renyahnya sayuran hingga lembutnya nasi. Nasi pecel disajikan dengan lauk pauk tambahan seperti tempe goreng, tahu goreng, dan telur. Berikut ini adalah wawancara saya dengan ibu penjualnya. Yang saya jual adalah ikan, ayam, dan tempe garam, dan juga sayur. Nah, silakan dicoba ya. Lalu ada nasi pecel, ada gado bakso, dan lain-lainnya lah. Ada. Sudah berapa lama menjual? Di sini jual sudah 6 bulan. Yang di luar ini lah, untuk yang di dalam sudah terlalu lama. 4 tahun, 5 tahun ini. Itu ada ayam bakar dan ikan asam dan lain-lainnya.
tetek. Dalam per hari biasa bisa menghasilkan berapa? Gantung kadang-kadang ya apa lumayan kadang-kadang. Gantung pasaran. Biasanya mau menjualnya di mana? Jualnya di mana? Jualnya selalu ada di Depot Ria. Sekarang ada di Raja Laut, Warkop. Kalau tidak satu tempat ada. Nama jualannya apa? Jualannya adalah ikan bakar itu, ikan bakar, tempe goreng, tempe bakar, dan lain-lainnya lah semua sedia untuk melayani tamu. Car Free Day menawarkan berbagai jenis minuman seperti es krim reoi, kopi kampung halaman, dan lainnya. Selain itu, ada juga banyak pilihan makanan yang bisa dinikmati di sini. Setelah berjalan-jalan menikmati suasana Car Free Day, bakso bakar ini menjadi pilihan sempurna untuk mengisi perut yang lapar dan menghangatkan tubuh. Selain bakso bakar, ada berbagai pilihan makanan lain yang tak kalah menggoda. Mulai dari kue-kue yang disusun rapi di dalam dika dan berbagai orang yang sedang beraktivitas. Suasana malam yang tenang terhampar di Jalan Amabi depan Gereja Maranatha, Kupang. Tengah gemerlap lampu, sebuah warung sate menyediakan hidangan lezat untuk dinikmati para pengunjung. Kamera bergerak mendekati warung sate, menangkap aroma harum sate yang sedang dipanggang di atas bara api. Bunyi gemerisik dari bara api dan semilir angin malam yang menambah kesegaran. Pengunjung mulai datang, tertarik oleh aroma yang menggoda. Suara, percakapan ringan antara pengunjung dan penjual sate menciptakan atmosfer yang hangat dan ramah. Potongan-potongan daging yang telah dibumbui dengan rempah khas Madura dipanggang dengan sempurna di atas bara api yang membara. Suara, daging yang dipanggang mengeluarkan suara yang menggoda, menandakan bahwa sate hampir siap untuk disajikan. Kamera bergerak menjauh dari warung sate, menyoroti suasana malam yang semakin hidup dengan kehadiran para penikmat kuliner yang puas. Di sini juga ada penjual martabak terang bulan. Martabak terang bulan atau yang sering disebut martabak manis, adalah salah satu camilan tradisional Indonesia yang sangat populer. Dikenal dengan rasa manisnya yang lezat dan teksturnya yang empuk, martabak terang bulan menjadi favorit banyak orang dari berbagai kalangan usia. Mari kita lihat lebih dekat tentang makanan yang menggugah selera ini. Tepung terigu untuk membuat adonan kulitnya, ragi untuk mengembangkan adonan dan memberikan tekstur yang empuk, gula untuk memberikan rasa manis pada adonan, telur sebagai bahan pengikat dan memberikan kekayaan rasa, susu cair untuk memberikan kelembutan pada adonan, air untuk melarutkan bahan-bahan dan membentuk adonan, variasi isian yang bisa berupa coklat, hijau, kacang, atau buah-buahan sesuai selera. Cara pembuatannya, persiapan adonan, campurkan tepung terigu, ragi, gula, telur, susu cair, dan air dalam baskom besar atau amber besar. Aduk hingga menjadi adonan yang lembut dan tidak bergerindil. Fermentasi adonan. Diamkan adonan selama beberapa jam hingga mengembang dan berbusa. Pemanasan wajan. Panaskan wajan anti lengket dengan sedikit minyak goreng. Pencetakan kulit martabak.
Tuang adonan ke wajan yang sudah dipanaskan, ratakan dengan sendok hingga membentuk lingkaran besar. Diamkan hingga bagian bawahnya matang dan berwarna kecoklatan. Penambahan isian, setelah bagian bawah kulit martabak matang, tambahkan isian sesuai selera di atasnya, seperti coklat, keju, kacang, atau buah-buahan. Penggulungan, lipat martabak menjadi setengah lingkaran, lalu diamkan hingga bagian tengahnya matang. Goreng, balik martabak dan goreng hingga kedua sisi matang sempurna dan berwarna kecoklatan. Penyajian, potong martabak menjadi beberapa bagian dan hidangkan selagi masih hangat. Nikmati kelezatan manis martabak terang bulan bersama keluarga dan teman. Ada juga variasi dalam bentuk, seperti martabak tipis yang lembut, atau martabak tebal dengan lapisan isian yang lebih banyak. Martabak terang bulan, dengan kelembutan kulitnya dan kelezatan isian yang melimpah, menjadi camilan yang cocok dinikmati kapan saja dan di mana saja. Dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan proses pembuatan yang relatif sederhana, tidak ada alasan untuk tidak mencoba membuat martabak terang bulan sendiri di rumah. Selamat mencoba dan selamat menikmati. Di sini juga ada penjual nasi goreng. Di antara keberagaman kuliner Indonesia, nasi goreng tetap menjadi salah satu hidangan yang paling dicintai. Berani saya mengajak Anda untuk menjelajahi dunia rasa dan aroma yang menghantarkan kita pada kenangan manis masa lalu. Nasi goreng tidak hanya tentang rasa, tetapi juga tentang sejarah. Dipercaya berasal dari Tiongkok pada zaman dinasti Han. Hidangan ini kemudian disesuaikan dengan selera lokal di Indonesia, menjadikannya salah satu makanan yang paling populer di negara ini. Dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah, nasi goreng selalu hadir dengan pesona dan kelezatan yang tak tertandingi. Bahan-bahan yang berkisar. Nasi, sebaiknya gunakan nasi yang sudah dingin semalam agar teksturnya lebih kering dan terpisah. Bumbu-bumbu, bawang putih, bawang merah, cabai, kecap manis, dan kecap asin, serta bumbu-bumbu lainnya memberikan cita rasa khas yang membedakan setiap sajian nasi goreng. Bahan tambahan: daging ayam, telur, sayuran seperti wortel, kacang polong, dan kubis, serta irisan bawang merah dan daun bawang sebagai hiasan. Semuanya menambahkan kelezatan dan nutrisi pada hidangan ini. Nasi goreng bukan sekadar makanan, melainkan cerita tentang kehidupan dan budaya. Sajikan bersama acar mentimun segar, kerupuk, dan irisan telur dadar untuk pengalaman yang lengkap. Dan jangan lupa sedikit kecap manis dan sambal untuk sentuhan pedas dan manis yang menggoda. Dengan setiap gigitannya, nasi goreng membawa kita pada perjalanan melintasi waktu dan ruang, menyatukan rasa dan kenangan. Sederhana namun syarat makna, nasi goreng adalah simbol keberagaman dan kelezatan Indonesia yang abadi. Selamat menikmati. Salome adalah camilan khas yang sangat populer di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terbuat dari bahan-bahan sederhana. Jika Anda ingin tahu lebih dalam tentang cara membuat salome, berikut ini adalah penjelasan rangkaian bahan dan proses pembuatannya. Bahan-bahan utama: daging. Biasanya menggunakan daging sapi atau ayam yang dicincang halus untuk dicampurkan dengan bahan lainnya. Kanji. Kanji adalah tepung sagu yang memberikan tekstur kenyal pada salome. Bawang putih dan bawang merah. Kedua bahan ini berfungsi sebagai bumbu dasar yang memberikan rasa gurih dan aroma yang khas. Micin dan Royco. Micin adalah penyedap rasa yang umum digunakan, sedangkan Royco adalah merek penyedap rasa serbaguna yang populer di Indonesia. Garam digunakan untuk memberikan rasa asin yang seimbang. Es diberikan untuk menjaga kelembapan dan suhu campuran sehingga menghasilkan tekstur yang baik saat diproses. BAWNG putih dan bawang merah yang telah dihaluskan ditambahkan ke dalam campuran bersama dengan micin, Royco, dan garam. Es juga ditambahkan untuk menjaga adonan tetap dingin. Yang penting untuk menjaga tekstur kenyal. Setelah semua bahan dicampur, adonan dibentuk menjadi bola-bola kecil dengan ukuran yang kira-kira pas untuk satu gigitan. Bola-bola ini kemudian direbus dan digoreng hingga matang dan mendapatkan tekstur yang kenyal namun tetap lembut. Biasanya disajikan dengan saus kacang atau sambal pedas, tergantung pada preferensi penjual dan konsumen.
Kombinasi rasa gurih dari adonan dan pedas dari saus menciptakan keseimbangan yang disukai banyak orang. Di Kupang, salom sering dijual di gerobak-gerobak kecil di berbagai tempat, seperti pasar, taman, atau sekitar sekolah. Salah satu lokasi yang terkenal adalah Taman Tagepe, tempat banyak penjual salom berjualan dan menarik pengunjung dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan keluarga. Jika Anda berkunjung ke Kupang, mencicipi salom adalah suatu keharusan. Rasanya yang khas, harganya yang terjangkau, dan kemudahan untuk dimakan membuatnya menjadi camilan favorit di kota ini. Salome juga memiliki nilai nostalgia bagi banyak orang yang tumbuh besar di Kupang. Dengan segala keunikan dan kehangatannya, Taman Tagepe adalah tempat di mana Anda dapat menikmati salom sekaligus merasakan sisi lain dari kehidupan kota Kupang. Di sini saya mewawancarai seorang penjual salom untuk mengetahui mengapa banyak orang suka membeli atau menyukai salom dan bagaimana makanan ini dikenal di Kupang. Untuk menarik itu dia makan itu nggak ada bos-bosan, daripada bakso mendingan salome, orang nggak akan bosan. Kalau bakso itu semangkok udah bosan, tapi kalau salome bisa nambah 2 kali 3 kali apa tambah enak. Sambal kacangnya yang bikin enak. Kalau sausnya saus dari Top. Saya kurang tahu ini asal mula salome dari mana. Kalau makanan salome mungkin dari Jawa. Terus kalau istilah namanya kan orang sini.